Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 53A Tadris Matematika yang beranggotakan Alia Zamzam, Intan Nur Putri, Juju Jumaroh, dan Indi Konita akan mempresentasikan salah satu materi geometri bidang datar, yaitu parabola, yang diampu oleh Ibu Nurma Izati MPD. Sub pembahasan yang akan kami bahas ada 6. Yang pertama, keterangan parabola. Kedua, lukisan parabola. Ketiga, persamaan parabola. Keempat, lukisan rektum parabola. Yang kelima, persamaan parameter parabola. Dan yang terakhir, pemakaian parabola. Pada pembahasan yang pertama adalah keterangan tentang parabola. Definisi dari parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik atau fokus dalam kurung F dan suatu garis atau direktrik dalam kurung D tertentu. Bisa dilihat pada gambar bahwa garis FD tegak lurus dengan garis D, dan garis FD merupakan sumbu simetris dari parabola karena setiap titik pada parabola adalah titik cerminnya pada parabola juga. Untuk keterangannya, yang pertama, V merupakan puncak atau vertex. Yang kedua, F merupakan titik api atau fokus, dan D merupakan garis direktriksnya atau direktrik. Jika F dalam kurung A,0 dengan A merupakan bilangan positif, maka D dalam kurung min A,0. Jadi DF atau sumbu simetrisnya adalah 2A. Yang ketiga, AB merupakan tali busur fokus atau focal cord, merupakan tali busur yang melalui fokus. MN adalah latus rectum yang merupakan tali busur yang tegak lurus dengan sumbu simetri. Jadi latus rectumnya adalah 4A. Yang keempat, FS merupakan jari-jari fokus atau focal radius, merupakan segmen penghubung fokus dengan suatu titik pada parabola. Pembahasan yang kedua adalah lukisan parabola. Bisa dilihat pada gambar ketika akan melukis parabola dengan fokus dalam kurung F dan direktrik dalam kurung D, yang harus dilakukan adalah dengan mencari titik-titik P, sehingga nilai mutlak segmen PF per segmen PP aksen sama dengan 1, atau nilai mutlak segmen PF sama dengan nilai mutlak segmen PP aksen, dengan titik P aksen adalah proyeksi titik P pada direktriksnya. Mencari titik-titik P secara geometrik. Yang pertama, buat garis FD tegak lurus dengan garis D dengan FD sebagai sumbu X. Yang kedua, dari titik O yang merupakan titik tengah segmen DF, tarik sumbu Y yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi, titik O adalah suatu titik parabola karena OF sama dengan OD. Yang ketiga, selanjutnya buat garis L1, L2, L3, L4 dan seterusnya dari sebelah kanan titik O yang masing-masing tegak lurus dengan DF dan memotongnya berturut-turut di titik A1, A2, A3,
A4 dan seterusnya. Yang keempat, buat lingkaran dengan pusat di titik F dan jari-jari nilai mutlak A1D yang memotong garis L1 di P1 dan P aksen 1 karena nilai mutlak FP1 sama dengan nilai mutlak FP aksen 1 sama dengan nilai mutlak A1D sama dengan jarak P1 dan P aksen 1 masing-masing ke garis D. Maka P1 dan P aksen 1 adalah titik-titik pada parabola. Yang kelima, buat lingkaran dengan pusat di titik F dan jari-jari nilai mutlak A2D yang memotong garis L2 di P2 dan P aksen 2. Maka P2 dan P aksen 2 adalah titik-titik dari parabola. Yang keenam, demikian pula dengan lingkaran masing-masing berpusat di F dan jari-jari nilai mutlak A3D, A4D dan seterusnya yang memotong garis L3, L4 dan seterusnya di P3 dan P aksen 3, P4 dan P aksen 4 dan seterusnya terletak pada parabola. Yang terakhir, yang ketujuh, hubungkan titik O dengan titik-titik P1 dan P aksen 1 dalam kurung I sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Maka membentuk garis lengkung yang disebut parabola. Pada pembahasan ketiga ini akan dibahas oleh saya, Intan Nur Putri, yaitu tentang persamaan parabola. Persamaan parabola yang pertama, F sebagai fokus dengan A, 0 pada sumbu X dan direktriksnya D sama dengan X sama dengan min A dengan puncak di titik pangkal O 0,0. Diketahui P, X, Y suatu titik parabola, maka nilai mutlak segmen FP sama dengan nilai mutlak segmen P aksen. Dengan P aksen, proyeksi P pada direktriks. Dari nilai mutlak segmen FP sama dengan nilai mutlak segmen P aksen diperoleh rumus persamaan sederhana parabola horizontal, yaitu akar dalam kurung X min A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan nilai mutlak X plus A. Ini adalah suatu rumus umum dari persamaan sederhana parabola horizontal. Selanjutnya kita pangkat duakan semua, baik ruas kiri ataupun ruas kanan. Didapat hasil dalam kurung X min A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan dalam kurung X plus A kuadrat. Lalu pindahkan X min A kuadrat ke ruas kanan menjadi Y pangkat 2 sama dengan dalam kurung X plus A kuadrat min dalam kurung X min A kuadrat. Lalu kalikan seperti biasa, lalu kurangkan dengan hasil Y kuadrat sama dengan dalam kurung X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat min dalam kurung X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat. Negatifnya kalikan dengan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Hasilnya min X kuadrat plus 2AX min A kuadrat. Hasil akhirnya yaitu kita jumlahkan dengan suku yang sama, yaitu dengan hasil akhir Y kuadrat sama dengan 4AX. Persamaan parabola yang kedua, F sebagai fokus dengan min A, 0 pada sumbu X dan direktriksnya D sama dengan X sama dengan A dengan puncak di titik pangkal O 0,0. Diketahui P
Px, Y suatu titik parabola, maka nilai mutlak segmen FP sama dengan nilai mutlak segmen PP aksen. Dengan P aksen, proyeksi P pada direktriks dari nilai mutlak segmen FP sama dengan nilai mutlak segmen PP aksen diperoleh rumus berikut. Akar dalam kurung X plus A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan nilai mutlak X min A. Mengapa X min A kuadrat menjadi X plus A kuadrat? Karena nilai fokus pada persamaan parabola. Yang pertama, fokusnya adalah positif A, sedangkan pada persamaan parabola yang kedua, fokusnya adalah min A. Maka X min A, min bertemu min sama dengan plus. Didapat X plus A kuadrat. Sama halnya dengan nilai mutlak X min A. Mengapa nilai mutlak X plus A menjadi nilai mutlak S min A? Karena pada persamaan parabola yang pertama, direktriksnya adalah min A. X min A, min bertemu min plus. Maka pada persamaan parabola yang pertama didapat nilai mutlak X plus A. Sedangkan pada persamaan parabola yang kedua, direktriksnya adalah positif A. Maka X min kali positif, maka min. Jadi nilai mutlak X min A. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Didapat dalam kurung X plus A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan dalam kurung X min A kuadrat. Penyelesaiannya sama dengan persamaan parabola yang pertama, yaitu dengan hasil akhir Y kuadrat sama dengan min 4AX. Dari dua persamaan parabola horizontal tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika F dengan A lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke kanan. Namun jika fokus F sama dengan min A, maka grafiknya terbuka ke kiri. Berlaku pada persamaan sederhana parabola horizontal. Persamaan parabola yang ketiga, F sebagai fokus 0,A pada sumbu Y dan direktriksnya D sama dengan Y sama dengan min A dengan puncak di titik pangkal O 0,0. Diketahui Px, Y suatu titik parabola, maka nilai mutlak segmen FP sama dengan nilai mutlak segmen PP aksen. Dengan P aksen adalah proyeksi P pada direktriks dari nilai mutlak segmen FP sama dengan nilai mutlak segmen PP aksen diperoleh rumus umum persamaan sederhana parabola vertikal, yaitu akar X kuadrat plus dalam kurung Y min A kuadrat sama dengan nilai mutlak Y plus A. Sama halnya pada persamaan parabola sebelumnya, kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kiri sehingga hasilnya X kuadrat plus Y min A kuadrat sama dengan dalam kurung Y plus A kuadrat, sehingga penyelesaiannya sama seperti sebelumnya dan didapat hasil X kuadrat sama dengan 4AY. Persamaan parabola yang keempat adalah modifikasi dari persamaan parabola yang ketiga. Sama halnya persamaan parabola yang kedua adalah modifikasi dari persamaan parabola yang pertama. Hanya bedanya 1 dan 2 adalah parabola horizontal, sedangkan parabola 3 dan 4 adalah parabola vertikal, di mana F sebagai fokus dengan 0, min A pada sumbu Y
dan direktriks D sama dengan Y sama dengan A dengan puncak di titik pangkal O 0,0 diketahui Px, Y suatu titik parabola, maka nilai mutlak segmen FB sama dengan nilai mutlak segmen P aksen, dengan P aksen adalah proyeksi P pada direktriks. Dari nilai mutlak segmen FB sama dengan nilai mutlak segmen P aksen diperoleh rumus berikut. Akar X kuadrat plus dalam kurung Y plus A kuadrat sama dengan nilai mutlak Y min A. Kuadratkan ruas kanan dan ruas kiri sehingga hasilnya X kuadrat plus dalam kurung Y plus A kuadrat sama dengan dalam kurung Y min A kuadrat. Penyelesaiannya sama seperti sebelumnya sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat sama dengan min 4AY. Dari persamaan parabola yang ketiga dan keempat ditarik kesimpulan jika fokus F pada sumbu Y A lebih dari 0, maka grafik parabolanya terbuka ke atas. Sedangkan jika fokus pada sumbu Y A-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Berlaku pada persamaan sederhana parabola vertikal dengan titik pangkal 0, dari persamaan sederhana parabola vertikal dan horizontal yang didapat yaitu Y kuadrat sama dengan 4AX untuk persamaan sederhana parabola horizontal dan X kuadrat sama dengan 4AY untuk persamaan sederhana parabola vertikal, dapat ditinjau dari bentuk persamaan umum irisan kerucut yaitu A X kuadrat plus B XY plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Maka bentuk persamaan yang didapat A X kuadrat plus EY sama dengan 0 dan CY kuadrat plus DX sama dengan 0. Mengapa BXY dan F hilang? Karena kita melihat dari persamaan umum di atas, yaitu persamaan sederhana parabola horizontal dan vertikal, kita ambil sesuai kebutuhan, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Maka jika A tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0, persamaan menjadi X pangkat 2 sama dengan min E per AY. Ini didapat dari perpindahan ruas AX kuadrat plus EY sama dengan 0. Pertama kita pindahkan dulu EY ke ruas kanan menjadi min EY. Lalu kita pindahkan A ke ruas kanan menjadi min E per AY, maka didapat X kuadrat sama dengan min E per AY. Sama halnya dengan CY kuadrat plus DX sama dengan 0. Jika C tidak sama dengan 0, maka persamaannya Y kuadrat sama dengan min D per C sama dengan Y kuadrat sama dengan min D per C X. Jadi kita umpamakan E per A dan D per C adalah min 4A. Karena kembali ke rumus persamaan yang awal, Y kuadrat sama dengan 4AX atau X kuadrat sama dengan 4AY. Mengapa 4A-nya itu min? Karena dari persamaan A tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0, E per A Y D per CX adalah min, maka min 4A dan A bilangan real. Dari persamaan irisan kerucut ini terbukti bahwa persamaan parabola horizontal dan vertikal adalah Y kuadrat sama dengan 4AX atau X kuadrat sama dengan 4AY. Kita masuk ke contoh soal persamaan sederhana parabola. Dengan soalnya, gambarkan grafik parabola dan carilah persamaan sederhana parabola yang mempunyai fokus di titik 0,2 dengan puncak di titik O 0,0. Penyelesaiannya, kita ketahui puncaknya adalah 0,0.
dan fokusnya 0,-2. Dari rumus yang didapat dari pembahasan sebelumnya, jika fokus pada sumbu Y A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan direktriksnya sama dengan positif. Jadi didapat direktriks D sama dengan Y sama dengan A sama dengan 2. Sehingga persamaan parabola grafik terbuka ke bawah adalah X kuadrat sama dengan min 4AY. Kita substitusikan direktriksnya ke dalam persamaan tersebut, yaitu X kuadrat sama dengan min 4 dikali 2 dikali Y sama dengan X kuadrat sama dengan min 8Y. Untuk menggambarkan grafik, kita tentukan titik P dan P aksennya. P aksen adalah refleksi dari P. P-nya sama dengan X, Y, maka refleksinya adalah min X, Y. Kita sudah dapatkan bahwa persamaannya adalah X kuadrat sama dengan min 8Y. Kita masukkan Y dari direktriks yaitu 2, maka X kuadrat sama dengan min 8Y menjadi X kuadrat sama dengan min 8 dikali 2, yaitu X kuadrat sama dengan min 16. Akar dari 16 adalah 4, maka didapat P 4, min 2. Refleksinya P aksen min 4,2. Grafiknya adalah seperti gambar di samping. Kita masuk ke persamaan parabola dengan titik pangkal M, A, B. Sama halnya seperti persamaan parabola pada pangkal 0,0. Memiliki 4 rumus, yaitu terbuka ke kanan, terbuka ke kiri, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Terbuka ke kanan dan ke kiri itu sebagai persamaan parabola horizontal. Terbuka ke atas dan ke bawah adalah persamaan parabola vertikal. Pertama, kita bahas persamaan parabola horizontal pada titik pangkal M, A, B dengan A lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke kanan. Keterangan: puncak parabola horizontal adalah M, A, B. Fokusnya F dalam kurung A plus B, B. A plus B sebagai X dan B sebagai Y. Direktriksnya D sama dengan X sama dengan A min P. Persamaannya dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4E dalam kurung X min A. Persamaan parabola horizontal titik pangkal M, A, B dengan grafik terbuka ke kiri yang artinya A kurang dari 0, terdapat puncak M, A, B, fokus F, A min P, B. A min P sebagai X, B sebagai Y. Direktriksnya D sama dengan X sama dengan A plus P. Persamaannya dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan min 4P dalam kurung X min A. Persamaan parabola vertikal titik pangkal M, A, B dengan grafik terbuka ke atas yang artinya B lebih dari 0, maka puncaknya M, A, B dengan fokus F, A, B plus, A sebagai X, B plus sebagai Y. Direktriksnya D sama dengan Y sama dengan B min P. Persamaannya dalam kurung X min A kuadrat sama dengan 4P dalam kurung Y min B. Persamaan parabola vertikal titik pangkal M, A, B dengan grafik parabola terbuka ke bawah yang artinya B kurang dari 0. Dengan puncak M, A, B, fokus F, A, B min P. A sebagai X, B min P sebagai Y. Direktriksnya D sama dengan Y sama dengan P plus P. Persamaannya dalam kurung X min A kuadrat sama dengan min 4P dalam kurung Y min B. Kita masuk ke contoh soal persamaan parabola dengan titik pangkal M, A, B. Carilah persamaan parabola yang mempunyai fokus di titik 4,1 dengan puncak M 2,1. Penyelesaiannya kita ketahui bahwa puncaknya 2,1. 2 sebagai A, 1
1 sebagai B. Fokusnya 4,1 yang artinya terdapat pada kuadran 1. Maka grafik parabolanya terbuka ke kanan. Grafik parabola terbuka ke kanan, rumus persamaannya adalah dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan 4B dalam kurung X min A. Diperoleh P sama dengan 2. Dari mana? Dari rumus fokus, yaitu A plus P, B. A plus P sebagai X, B sebagai Y. Tujuan kita adalah mencari P, maka kita hanya mengambil A plus P. Sehingga Fx sama dengan A plus P. Fx sama dengan 4. A plus P A-nya didapat dari puncak yaitu 2. Maka 4 sama dengan 2 plus P. P sama dengan 4 min 2. Maka P sama dengan 2. P sudah kita peroleh, maka kita dapat menyelesaikan persamaannya. Kita masukkan P dan puncak ke persamaan Y min B kuadrat sama dengan 4P dalam kurung X min A. Y min 1 kuadrat sama dengan 4 kali 2 dalam kurung X min 2. Y min 1 kuadrat diperoleh Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 8 dalam kurung X min 2. Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 8X min 16. Y kuadrat min 2Y plus 1 min 8X plus 16 sama dengan 0. Dari mana? Itu kita tinggal pindahkan ruasnya ke kiri. Lalu kita jumlahkan suku-suku yang sama. Sehingga didapat hasil akhir Y kuadrat min 8X min 2Y plus 17 sama dengan 0 sebagai persamaan parabola dengan titik pangkal MA, B. Selanjutnya ada materi persamaan garis singgung yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung parabola. Di sini ada definisi garis singgung. Garis singgung parabola merupakan garis dan parabola yang sama-sama melalui satu titik koordinat yang sama. Selanjutnya yaitu kondisi pembahasan garis singgung parabola. Yang pertama ada persamaan garis singgung parabola dengan gradien M yang ilustrasinya sesuai di gambar. Lalu persamaan garis singgung parabola melalui suatu titik yang ilustrasinya juga ada di gambar, titiknya itu X1 dan Y1. Lalu persamaan garis singgung parabola melalui titik di luar parabola. Maksudnya itu titiknya berada di luar parabola, sesuai di ilustrasi yang ada di gambar. Selanjutnya garis singgung parabola dengan gradien M. Tolong perhatikan tabel di layar ini baik-baik. Di sini ada dua tabel. Pertama tabel persamaan parabola, lalu tabel persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Misalkan persamaan parabolanya Y kuadrat sama dengan 4px. Maka persamaan garis singgung parabola dengan gradien M-nya yaitu Y sama dengan mx plus P per M. Begitu pula dengan yang lainnya. Misalkan persamaan parabolanya Y kuadrat sama dengan min 4px. Maka sesuai di tabel persamaan garis singgung parabola dengan gradien M-nya yaitu Y sama dengan mx min P per M. Misalkan lagi persamaan parabolanya X kuadrat sama dengan 4py, maka persamaan garis singgung parabola dengan gradien M-nya yaitu Y sama dengan mx min M kuadrat P. Bisa kalian perhatikan terlebih dahulu tabelnya sebelum kita berlanjut pada slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada contoh pembahasan soalnya. Di sini ada soal yaitu misal garis singgung parabola dalam kurung Y min 2 kuadrat sama dengan min 12 dalam kurung X plus 1 sejajar dengan garis Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Maka persamaan garis singgung parabolanya adalah
Penyelesaian untuk contoh soal ini dilihat berdasarkan persamaan parabola y-2 kuadrat sama dengan min 12 dalam kurung x plus 1 diperoleh b-nya itu sama dengan 2, lalu min 4p sama dengan min 12, itu berarti p-nya sama dengan min 12 per min 4 sama dengan 3, dan a-nya sama dengan min 1. Lalu melalui persamaan y min 3x plus 1 sama dengan 0 didapat suatu gradien, yaitu m-nya 3, diperoleh dari rumus yaitu y min 3x plus 1 sama dengan 0. Min 3x plus 1 nya kita pindah ruas ke kanan, jadi y sama dengan 3x plus 1, y sama dengan mx plus p per m, maka mx sama dengan 3x, dan hasilnya gradiennya itu m sama dengan 3x per x, jadi gradiennya sama dengan 3. Karena tadi kita sudah selesai mencari gradien dan gradiennya sudah diketahui, maka persamaan garis singgung parabola dengan gradien m-nya adalah kita masukkan ke dalam rumus y sama dengan b plus m dalam kurung x min a min p per m. Karena b, m, a, dan p-nya sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja. Jadi y sama dengan 2 plus 3 dalam kurung x min 1 dikali min 3 per 3. Y sama dengan 2 plus 3x plus 3x dapat dari 3 dikali x, lalu 3 dikali min ketemu min jadi plus, jadi 3 dikali 1 jadi 3, dan min 3 per 3 sama dengan min 1, jadi y sama dengan 2 plus 3x plus 3 min 1. Kita jumlahkan sesuai konstantanya. Y sama dengan 3x plus 4 didapat dari 2 ditambah 3 dikurangin 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan 3x plus 4. Selanjutnya, garis singgung parabola yang melalui suatu titik. Seperti yang sebelumnya, mari kita perhatikan tabel secara baik-baik. Ada 2 tabel seperti sebelumnya. Yang pertama tabel persamaan parabola, lalu yang keduanya tabel persamaan garis singgung parabola melalui suatu titik. Misalkan persamaan parabolanya y kuadrat sama dengan 4px, maka persamaan garis singgung parabola suatu titik yang didapat yaitu y kali y1 sama dengan 2p dalam kurung x plus x1. Kalian bisa lihat di tabel, misalkan persamaan parabolanya x kuadrat sama dengan 4py, maka persamaan garis singgung parabola melalui suatu titiknya yaitu x kali x1 sama dengan 2p dalam kurung y plus y1. Sekarang silakan perhatikan tabelnya dengan baik-baik sebelum kita berlanjut pada pembahasan contoh soal untuk garis singgung parabola yang melalui suatu titik. Sekarang kita masuk kepada contoh pembahasan soalnya. Di sini ada soal yaitu garis singgung parabola y sama dengan x kuadrat min 2x plus 8 di titik yang berabsis 2 menyinggung kurva y sama dengan ax pangkat 3 plus bx min 4 di titik yang berabsis 1. Maka nilai AB-nya adalah, untuk penyelesaian soal ini, yang pertama kita harus mencari garis singgung parabola y sama dengan x kuadrat min 2x plus 8 di titik yang berabsis 2. Y sama dengan x kuadrat min 2x plus 8, maka y aksennya sama dengan 2x min 2. Lalu y aksennya karena berabsis 2, jadi y aksen dalam kurung 2 sama dengan
2 kali 2 min 2 sama dengan 4 min 2 yaitu 2. Lalu untuk X sama dengan 2 maka dimasukkan pada rumus, substitusikan 2 itu pada rumus yang Y, yang garis singgung Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 8. Karena untuk X sama dengan 2 maka disubstitusikan Y 2, Y dalam kurung 2 sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 8, maka Y 2 sama dengan 4 min 4 plus 8 sama dengan 8. Lalu selanjutnya dari dua operasi tadi maka diperoleh titik singgungnya yaitu berada di titik 2,8. Maka persamaan garis singgungnya itu adalah kita cari menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y min, karena tadi Y1 nya itu 8 dan X1 nya itu 2, jadi kita tinggal masukkan saja Y min 8 sama dengan 2 dalam kurung X min 2. Y min 8 sama dengan 2 kali X, 2X min 2 kali 2, 4. Y sama dengan min 8 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 2X min 4 plus 8. Jadi Y sama dengan 2X plus 4. 4 yang diperoleh dari min 4 plus 8. Dan selanjutnya persamaan garis singgung yang tadi itu akan menyinggung kurva Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX min 4 di titik yang berabsis 1 sehingga M sama dengan Y aksen dalam kurung X, M sama dengan 3AX kuadrat plus B, M sama dengan Y aksen 1 karena X nya itu berabsis 1. Lalu kita masukkan, karena gradiennya 2 jadi kita masukkan M yaitu nya 2 sama dengan 3A dalam kurung 1 kuadrat plus B, 2 sama dengan 3A plus B, 3A plus B sama dengan 2. Masih pada persoalan tadi, lanjut untuk menghitung pada X sama dengan 1 nilai Y yang dilalui garis Y sama dengan 2X plus 4 adalah, kita substitusikan X nya kan tadi 1, jadi Y sama dengan 2 kali 1 plus 4, Y sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Lalu diperoleh titik yang sama-sama dilalui garis Y sama dengan 2X plus 4 dan kurva Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX min 4 sehingga Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX min 4, Y nya 6, jadi 6 sama dengan A dalam kurung 1 pangkat 3 plus B dalam kurung 1 min 4. 6 sama dengan A plus B min 4, 10 sama dengan A plus B, A sama dengan 10 min B. Lalu karena tadi sebelumnya kita sudah menemukan substitusi pertama, kita sekarang substitusikan A pada persamaan pertama yang sebelumnya, yaitu 3A plus B sama dengan 2. Kita substitusikan A nya, yang A nya sama dengan 10 min B, jadi 3 dalam kurung 10 min B plus B sama dengan 2, 30 min 3B plus B sama dengan 2. 30 kita pindah ruas ke kanan, jadi 2 min 30, min 3B plus B min 2B, jadi sama dengan min 2B sama dengan min 28. B nya itu kita, karena kita mencari B, jadi min 2 kita pindah ruaskan ke kanan, min 28 per min 2 sama dengan 14, jadi B nya sama dengan 14. Lalu selanjutnya substitusikan B pada persamaan 2.
persamaan A plus B sama dengan 10. Karena tadi B-nya sudah diketahui yaitu 14, jadi kita langsung masukkan saja A plus 14 sama dengan 10. A 14 pindah ruas ke kanan, 10 min 14 min 4, jadi A nya sama dengan min 4, sehingga A min B sama dengan min 4, min 14 sama dengan min 18. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan keempat, lukisan rektum parabola. Definisi latus rektum yaitu AB sama dengan latus rektum. Latus rektum adalah tali busur yang tegak lurus dengan sumbu simetri. Dapat dilihat pada gambar di atas. Setelah kita mengetahui definisi latus rektum, kita akan membahas mengenai persamaan, panjang, dan koordinat-koordinat titik ujung latus rektum. Persamaan latus rektum parabola adalah garis X sama dengan min A. X sama dengan min A itu didapat dari direktrix yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Di sana direktrix atau D-nya sama dengan dalam kurung min A, 0, yang berarti min A itu X dan Y-nya itu sama dengan 0. Kenapa X-nya min A? Karena di situ direktrixnya terletak pada koordinat min X. Jadi direktrixnya X-nya sama dengan min A. Jika fokus terdapat pada sumbu X, maka kita sederhanakan dari Y kuadrat sama dengan 4AX menjadi Y kuadrat sama dengan 4A kali A, lalu Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat, yang disederhanakan lagi menjadi Y sama dengan nilai plus minus 2A. Jadi koordinat-koordinat titik ujung latus rektum yaitu A, 2A dan A, min 2A. Panjang latus rektum parabola adalah AB sama dengan nilai mutlak 4A. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu gambarkan grafik parabola, lalu carilah koordinat titik puncak dan ujung latus rektum pada persamaan direktrix parabola dari 4x kuadrat min 25y sama dengan 0. Penyelesaian dari contoh soal ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan persamaan parabolanya. Kita sederhanakan persamaan 4x kuadrat min 25y sama dengan 0 menjadi x kuadrat sama dengan 25 per 4y. Dari mana? Itu min 25y itu kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 25y. Lalu untuk mendapat x kuadrat kita harus memindah ruaskan 4 ke ruas kanan menjadi x kuadrat sama dengan 25 per 4y. Maka dari itu diperolehlah persamaan sederhana parabolanya x kuadrat sama dengan 25 per 4y. Sehingga 4a sama dengan 25 per 4 atau a sama dengan 25 per 16, maka jelas titik puncak berhimpit dengan titik 0,0 dan titik fokusnya 0,25 per 16. Koordinat titik latus rektumnya adalah 2,5 per 8,25 per 16 dan min 25 per 8,25 per 16, di mana 25 per 8 itu diperoleh dari plus minus 2A sama dengan plus minus 2 kali 25 per 16 sama dengan plus minus 50 per 16 sama dengan plus minus 25 per 8. Jika F sama dengan 0,25 per 16, maka A lebih dari 0. Jadi direktrixnya adalah min 25 per 16. Selanjutnya yaitu persamaan parameter parabola. Bentuk persamaan sederhana parabola dapat pula dinyatakan dalam bentuk parameternya, yaitu X sama dengan K1 T kuadrat dan Y sama dengan K2 T kuadrat. Dengan T adalah parameter dan K1, K2 adalah konstanta yang tidak sama dengan 0.
Apabila kita lihat dari kedua persamaan itu, kemudian dilakukan eliminasi parameter T, maka akan didapat dua cara. Yaitu cara yang pertama, Y sama dengan K2 dalam kurung X per K1 tutup kurung kuadrat, atau bisa ditulis dengan X kuadrat sama dengan K1 kuadrat per K2Y. Jika K1 kuadrat per K2 sama dengan 4A, maka X kuadratnya itu 4AY dengan positif atau negatif. Cara yang kedua yaitu X sama dengan K1 buka kurung Y per K2 tutup kurung kuadrat, atau Y kuadrat sama dengan K2 kuadrat per K1 X. Jika K2 kuadrat per K1 sama dengan 4A, maka Y kuadrat sama dengan 4AX dengan A positif atau negatif. Selanjutnya yaitu pemakaian parabola. Kita dapat melihat beberapa penerapan dari pemakaian parabola, diantaranya jalannya lintasan peluru yang keluar dari senapan atau meriam atau alat penembak lainnya bila hanya dipengaruhi oleh gaya berat adalah berupa parabola seperti gambar yang pertama. Di situ terlihat lintasan pelurunya melengkung atau berbentuk parabola. Selanjutnya, bila kita ingin menempatkan sumber cahaya dalam benda-benda yang berbentuk parabola, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada koordinat titik fokusnya, sehingga akan paling terang bila dibandingkan dengan disimpan pada tempat-tempat lain. Hal ini disebabkan bila pada titik ditarik cahaya, maka sinar-sinar yang jatuh pada permukaan parabola akan dipantulkan masing-masing sejajar dengan sumbu simetrisnya, seperti gambar yang kedua. Selanjutnya, bila suatu jembatan atau jalan yang bergantung seperti kabel, maka walaupun merata horizontal tetapi sebenarnya berbentuk parabola. Hal ini disebabkan berat dari pemisahan kabel tersebut. Seperti gambar yang ketiga, garis lengkung itu parabolanya dan garis strip itu misalkan jembatannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.